warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Kencana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, akan melaksanakan uji pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di kelas 10E jam 9 WIB. Baiklah, saya akan masuk ke kelas. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Marilah sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Fajar sama Adi, Bu. Apa keterangannya, nak? Izin semua, Bu. Ada lagi? Ya, Bu. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Biar lebih semangat lagi, Ibu ada pantun. Pergi ke pasar pagi beli roti, ketemu Pak Somad beli kuaci. Kelihatannya kelas ini sudah rapi. Sudah siap ini? Siap, Bu. Iya, kalau sudah siap, ada yang masih ingat nggak materi kita minggu kemarin tentang apa? Saya, Bu, Ya, apa nak? tentang identifikasi, isi, makna, dan amanah dalam puisi. Iya, betul. Jadi materi kita kemarin tentang mengidentifikasi isi dan amanah yang ada pada puisi. Nah, masih ada yang ingat apa pengertian puisi? Saya, Bu, Ya, silakan. puisi merupakan salah satu karya sastra selain prosa dan drama. Iya, betul. Baiklah. Jadi, kalau kalian sudah paham tentang mengidentifikasi, sekarang materi kita adalah menganalisis unsur pembangun dalam puisi. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui model berbasis masalah, peserta didik dapat menganalisis kata-kata yang menunjukkan diksi, imajinasi, kata konkret, rima atau irama, tipografi, tema, rasa, nada, dan amanat. Ya, jadi kita akan membahas tentang menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, sebelum kita menganalisis unsur pembangun puisi, kita akan buat dalam bentuk kelompok. Nah, kelompoknya seperti kelompok minggu kemarin ya. Jadi, sekarang boleh kamu bentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan. Sekarang kita ingin menganalisis unsur pembangun dalam puisi. Jadi puisi itu adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat, irama, rima, penyusun lirik, dan bait serta penuh makna. Ya, itu pengertian dari puisi. Lanjut. Nah, ketika kita ingin menganalisis unsur pembangun puisi, jadi kita harus tahu dulu unsur puisi itu apa saja, ya. Nah, unsur puisi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur fisik atau struktur fisik, ya. Jadi struktur fisik itu dia terdiri dari imaji, kemudian diksi, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, dan tipografi. Nah, kemudian adapun struktur batinnya itu ada 4. Yang pertama adalah tema, kemudian rasa, nada, dan amanat. Nah, ya, jadi imaji itu sama dengan pencitraan, ya. Nah, jadi misalnya di dalam puisi ada terdapat kata gemuruh ombak. Nah,
kata gemuruh ombak itu mengandung imaji apa atau mengandung panca indera apa? Panca indera panca indera pendengaran, karena gemuruh ombak itu artinya suara. Itu salah satu contoh dari imaji ya atau pendengaran. Kemudian selanjutnya ada gaya bahasa ya. Gaya bahasa itu istilah lainnya adalah majas ya. Jadi dalam puisi itu dibutuhkan gaya bahasa atau kata kiasan supaya terdengar indah. Ya, apa saja banyak majas-majas yang terkandung dalam puisi. Ya, nanti Ibu akan berikan contohnya, langsung kita analisis terlebih dahulu. Ya, itu. Kemudian selanjutnya ada tipografi. Ya, tipografi itu sama dengan perwajahan. Nah, penulis atau pengarang itu banyak sekali tipografi atau perwajahan di dalam menulis puisi. Kemarin sudah Ibu beri contoh, salah satu contohnya puisinya Winka dan Sinta karya Sutarji Kalkumbahri. Nah, itu kan dia bentuknya zigzag ya. Nah, itu salah satu contoh tipografi. Nah, ada juga yang bentuk tangga, anak tangga. Kemudian ada yang biasa yang sering kita lihat itu dia dari kiri ke kanan, kemudian ada juga yang menjorok ke dalam. Itu salah satu contoh tipografi dalam puisi ya. Kemudian, nah di dalam struktur batin itu ada 4. Yang pertama itu tema. Apa sih yang dimaksud dengan tema? Jadi tema itu sama dengan topik yang dibicarakan dalam puisi itu tentang apa? Ya, apakah tentang kepahlawanan, apa tentang percintaan, ya itu tergantung dengan puisinya. Ya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Ada rasa atau feeling, ya. Nah, jadi pengarang atau penyair membuat puisi itu tidak terlepas dari rasa. Ya, apa perasaan yang ingin disampaikan oleh pengarang? Apakah perasaan rindu, apakah perasaan sedih yang ingin diungkapkan penyair dalam puisinya. Itu ya yang dimaksud dengan rasa. Kemudian ada yang disebut dengan nada. Nada itu sikap pengarang yang ingin disampaikan dalam puisi itu. Apa yang ingin disampaikannya? Itu yang dimaksud dengan nada. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah amanat. Yang namanya amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca. Nah, kemarin kita sudah mengidentifikasi yang judulnya reportase dari Puskesmas karya Wiji Tunggul. Apa sih amanat yang disampaikan pengarang terhadap pembaca? Dia ingin mengungkapkan laporan yang ada di dalam sebuah puskesmas. Itu ya. Baiklah. Selanjutnya, nah ini ada contoh puisi, judulnya Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Ini di sini udah nggak asing lagi ya, mungkin kita udah belajar ketika di SMP dan sebagainya. Nah, kemudian kita coba analisis bersama, ya. Nah, unsur pembangunnya. Nah, jadi ada diksi pada contoh puisi Karangan Bunga tadi. Jadi apa diksinya itu atau pilihan katanya itu menunjukkan tingkat atau daya imaji yang tinggi. Kemudian ada selanjutnya kata konkret. Nah, kata konkret itu kata yang digunakan seperti pada baris ketiga anak kecil itu kan mengandung arti 3 tuntunan rakyat disuarakan oleh mahasiswa pada saat itu. Nah, jadi kata konkretnya itu dia cuma bilang 3 anak kecil. Nah, tapi maksudnya itu adalah 3 orang mahasiswa ya yang pergi ke pemakaman. Kemudian majas apa yang terkandung dalam Karangan Bunga karya Taufik Ismail tadi? Ini adalah majas metafora. Majas metafora itu majas perbandingan. Dia membandingkan terhadap objeknya langsung. Gitu ya. Lanjut. Nah, ada imaji.
Apa imaji yang terdapat pada puisi karangan bunga tadi? Apa? Adalah imaji penglihatan, karena di situ ada dia bilang pada 3 anak kecil dalam rangka malu-malu datang ke Salemba sore itu, artinya dia melihat. Berarti imaji penglihatan yang digunakan. Kemudian ada rimanya itu ada rima bebas ya, dia mengikuti pola persajakan. Kemudian ada tipografi. Nah, tipografi yang digunakan pada puisi karangan bunga karya Taufik Ismail tadi, dia bentuk tulisannya tulisan umum yang ditulis dari tepi kiri menuju ke tepi kanan. Nah, secara umum ketika kita menulis puisi itu kebanyakan tipografinya menggunakan seperti itu. Ya, itu unsur pembangun puisi, unsur-unsur fisiknya ya. Kemudian lanjut, nah ini unsur batinnya. Apa sih tema yang disampaikan Taufik Ismail dalam judul puisinya karangan bunga? Itu tentang patriot atau tentang kepahlawanan. Ya. Kemudian apa pesannya? Perasaannya merasa sedih, berduka, ya gitu. Kemudian nada atau suasananya ingin memberitahu kepada masyarakat turut berduka atas pengorbanan para pejuang yang telah gugur membela bangsa. Ya. Kemudian apa amanatnya? Jadi amanatnya itu ya kita harus rela berkorban dan tidak putus asa. Nah, itu analisis unsur pembangun dalam puisi, baik struktur fisik maupun struktur batin. Nah, gimana kira-kira Nana? Apakah sudah paham untuk menganalisis unsur pembangun dalam puisi? Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau misalnya udah paham bagaimana cara menganalisis, Ibu akan memberikan LKPD. Nah, baiklah Nana, coba perhatikan sebelum kamu menganalisis unsur pembangun puisi itu, coba perhatikan LKPD-nya terlebih dahulu. Coba perhatikan. Nah, di sana Ibu sudah memberikan contoh puisi ya dari berbagai pengarang. Ada yang dapat W.S. Rendra, kemudian ada juga yang Khairil Anwar. Sudah dapat semua ya puisinya. Nah, coba lihat di belakangnya. Nah, di belakang itu kan ada pertanyaan yang perlu kamu jawab atau yang perlu kamu diskusi, yaitu menganalisis unsur pembangun fisik dan unsur batinnya. Nah, jadi nanti ketika kamu menganalisis itu, kamu lihat kira-kira tipografi apa yang dimuat oleh pengarang itu. Misalnya tipografi zigzag. Jadi kamu tulis ya di analisis itu. Misalnya tipografi zigzag. Itu. Kemudian kalau kutipannya kamu buat bentuknya zigzag. Ya, itu. Boleh, sekarang silahkan kamu analisis terlebih dahulu unsur fisik dan unsur batin dalam puisi. Silakan dikerjakan. Jadi menganalisis unsur fisik atau unsur batin dalam puisi itu, kamu lihat ya pada puisi ini, imaji misalnya taman kembang tak berpuluh warna, artinya dia melihat kan, berarti dia termasuk imaji penglihatan. Jadi di sini kamu buat imajinya pada analisis itu imaji penglihatan. Kemudian kutipannya kamu tulis kata ini, ya. Itu. Gimana kira-kira udah paham?
Ya, boleh dicari dan analisis kembali. Nah, mampu kepada Allah berarti temanya tentang ketuhanan atau tentang agama, ya kan? Nah, aku buat di sini, nak. Jadi temanya tentang keagamaan atau tentang ketuhanan. Apa kutipannya? Cari di sini. Nah, kehadiranmu ya Allah. Nah, itu kan salah satu dari temanya, kutipannya ya. Ya, silakan ditulis di sini. Gimana, nah, udah saya sekarang udah apa tipografinya? Dari tepi kanan ke kiri. Dari tepi kanan ke kiri. Ya, lanjut ya. Terus apa lagi nih? Majasnya? Majas apa? Metafora. Metafora. Pada teks ini mana yang menunjukkan metaforanya? Coba dilihat. Mana? Yang metaforanya mana? Oh, ya, perbandingan ya, betul. Terus apa lagi? Majasnya? Wajahnya ada itu dia menggambarkan tempat Enggak. Kalau metonomia itu dia menggunakan merek ya, misalnya saya pergi ke sekolah naik jam. Nah, jadi dia kan menggunakan merek. Nah, pada teks ini itu tidak ada ya. Maka ini nggak perlu ditulis ya, berarti majasnya cuma majas metafora saja, perbandingan ya, dia membandingkan dengan orang itu sebagai bunga kembang ya. Temanya udah, rasanya udah ada, feeling, nada, amanat ya udah bagus ya. Oke. Baiklah, Nana, apakah semuanya sudah selesai? sudah. Baiklah, kalau sudah selesai, sekarang kamu presentasikan hasil yang kamu analisis tadi ke depan kelas ya. Nah, kira-kira siapa yang kelompok mana yang mau maju duluan? Oh, boleh ya, silakan maju kelompok. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya, silakan maju. Ayo, silakan bawa kursinya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menganalisis unsur pembangun puisi, yaitu struktur fisik dan struktur batin, dan akan dibacakan oleh Struktur fisik. Imaji Kitalah yang memberi senyum kepada masa depan. Analisis yang terkandung adalah biji tutul memberikan makna bahwa kita harus berjuang untuk masa depan agar masa depan cerah. Majas. Apakah nasib kata akan terus seperti sepeda rongsokan itu? Analisis yang terkandung adalah majas metafora. 5. Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan itu? Analisis yang terkandung adalah
pengulangan bunyi dalam puisi yang membentuk musikalitas atau orientasi. Tadi adalah struktur fisik dari puisi untuk arti karya Wijitukul. Selanjutnya adalah struktur batin yang akan dibacakan oleh drama. Struktur batin, tema, kutipan naik puisi, tema pada puisi adalah puisi untuk arti karya Wijitukul. Analisis, tema dalam Wijitukul adalah tema perjuangan dalam rasa, kutipan naik puisi. Jangan menyerahkan diri kepada ketakutan, kita akan terus berjuang. Analisisnya, merasa untuk berjuang demi masa depan dengan ilmu yang bermanfaat. Amanat, kita harus membaca lagi agar bisa menulis isi kepala dan memahami dunia. Analisisnya, kita harus berjuang dan tidak berputus asa untuk menulis. Baiklah, itu adalah hasil analisis dari struktur batin dan fisik yang dapat kami sampaikan. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya pada pagi, kami persilakan. Baik, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Chelsea dari kelompok 2. Apa sih makna yang terkandung dalam puisi adik? Terima kasih. Baik, kelompok. Baiklah, perkenalkan, nama saya Disviani dari perwakilan kelompok 5. Imaji apa yang terkandung pada puisi untuk adik karya Wijitukul? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Chelsea sebagai perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apakah majas yang terkandung dalam puisi untuk adik karya Wijitukul? Baiklah, majas yang terkandung dalam puisi untuk adik adalah majas metafora, karena di dalam kutipan ayat puisinya terdapat apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari kelompok 5 dari Disviani, apa imaji yang terkandung dalam puisi untuk adik karya Wijitukul? Analisis yang terkandung adalah Wijitukul memberikan makna bahwa kita harus berjuang untuk masa depan atau masa depan kita menjadi cerah. Berikut terdapat di dalam kutipan ayat puisi, kitalah yang memberikan senyum kepada masa depan. Baiklah, itulah yang dapat kami jawab. Bagaimana teman-teman yang berpertanyaan, apakah sudah benar? Benar. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya kita akan maju. Selamat pagi teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil analisis dari kelompok. Di sini kami telah menyajikannya dalam dua tugas, yaitu unsur fisik dan juga batin. Yang pertama, dari unsur fisik sendiri ada yang namanya tipografi. Tipografi dalam puisi ini adalah dari tepi kanan ke kiri. Untuk diksinya yaitu punya. Nah, di analisis ini menjadi milik. Terus ada juga binatang jalan yang kami analisis itu adalah rumput rupanya. Baiklah, saya melanjutkan limanya yaitu kaum kembang, tapi kembang. Yang kedua, saya kembang, kaum kembang. Sedangkan analisisnya adalah membuat berulangan. Wah, itu tadi dari teman saya, yaitu temanya dan juga nadanya. Sekarang kita lanjut ke amanat. Nah, amanat yang terkandung dalam puisi ini adalah menggambarkan tentang kehidupan seseorang, di mana dia mengasihi orang-orang yang dia kasihi, teman-teman. Itu tadi analisis dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Lestari, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa amanat terkandung dalam puisi Taman Farel Khairil Anwar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, makna yang terkandung dalam puisi ini adalah ketika seorang yang mengasihi orang lain, dia tuh kayak seperti ada rasa sedih dan juga ini. Jadi maknanya
bahwa seorang itu mengasihi orang yang dia cintai sangat mendalam. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Oke, kami akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Tadi kan kita udah diskusi kelompok ya. Nah, kemudian kamu sudah dalam bentuk kelompoknya masing-masing. Jadi kita belum bubar dulu ya. Jadi tadi kan ada beberapa masukan dari teman kamu ya. Nah, sekarang tolong perbaiki kembali masukan-masukan teman kamu tadi, ditambahkan ke dalam analisis visi kamu tersebut ya. Nah, boleh silakan sekarang dikerjakan ya. Masukan tadi teman kamu silakan dikerjakan lagi, diperbaiki kembali. Apa nak tadi masukan dari kelompok kamu tadi? Kan tadi Bu, masukannya itu di majas, bahwasanya majas itu tadi tidak ada yang metatonia karena itu bukanlah yang tempat untuk merupakan kendaraan. Ya betul. Jadi majesnya cuma satu ya. Oke. Coba mana kelompok kamu, apa tadi tanggapan dari teman kamu? Gak ada, semuanya udah sempurna. Iya. Jangan lupa nama kelompoknya. Iya, iya. Coba itu ya. Ya. Jadi udah ya, dimasukkan isunya, boleh. Jangan lupa buat nama dan kelasnya ya. Nanti kalau misalnya sudah, baru nanti boleh dikumpul ya. Coba perhatikan kembali, dilihat kembali ya. Apakah sudah lengkap semua? Jadi masukan teman kamu tadi itu tolong dimasukkan atau diperbaiki ya. Bagaimana? Semuanya sudah selesai? Sudah diperbaiki semua? Kalau sudah, boleh dikumpul ke meja ibu. Kemudian kamu kembali ke tempatnya masing-masing. Nanti ada soal evaluasi untuk mengetahui kemampuan kamu dalam menganalisis komposer pembangun dalam puisi. Ya, boleh silakan dikumpul. Silakan dikumpul nak tugasnya, kemudian balik ke tempatnya masing-masing. Kalau sudah kembali ke tempatnya masing-masing, ini ada soal evaluasi. Jadi kalau perhatikan, soal evaluasi ini ada 5 soal tentang menganalisis konsep pembangun puisi. Tolong dikerjakan dengan baik ya. Silakan kerjakan dengan baik, jangan lupa buat nama dan kelasnya.
Gimana anak-anak udah selesai belum? Ada yang belum? Berapa orang lagi yang belum selesai? Coba angkat tangan. Belum? Ya, boleh. Tolong dikerjakan ya. Boleh dikerjakan. Jadi ayo. Bagaimana anak-anak? Semuanya sudah selesai? Sudah selesai, boleh dikumpul. Masih ada yang belum kumpul, nak? Udah selesai semua? Sudah ya. Baiklah, jadi materi kita untuk menganalisis unsur pembangun puisinya sudah selesai. Kita sudah berdiskusi, kemudian sudah diperbaiki, kemudian kamu sudah membuat atau menganalisis sudah tadi ya, kemudian evaluasinya sudah kamu kerjakan, biar nanti ibu yang akan mengoreksi terlebih dahulu ya, karena waktu kita habis ya ibu tutupkan untuk hari ini ya. Bersedia. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi